Central Intelligence merupakan sebuah film komedi action yang disutradarai oleh Rawson Marshall Tarver, yang filmnya saya kenal melalui We Are the Miller, yang mempunyai tingkat kelucuan yang sangat luar biasa. Tidak kalah lucu, Central Intelligence juga menghadirkan film komedi yang membuat banyak sekali tawa. Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson yang juga bermain pada film Skyscrapers dengan sutradara yang sama. Bermain bersama Kevin Hart yang kelak mereka juga akan bermain dalam film Jumanji Welcome to the Jungle dan Jumanji The Next Level. Dan sebelum lanjut, subscribe dulu dong, like, komen, dan share channel Drakor. Terima kasih. Siswa paling teladan Kelvin Joyner sedang berpidato. Satu adegan singkat yang menjadi awal alur cerita ini adalah ketika si Golden Jet, julukan bagi siswa terbaik itu, meminjamkan jaketnya untuk menutupi tubuh telanjang Robbie Werdick yang dipermalukan. Kebaikan kecil itu membawa dampak besar dalam kehidupan Kelvin Joyner kelak di kemudian harinya. Film pun meloncat ke 20 tahun kemudian, di mana Kelvin Joyner telah menikah dengan Maggie yang diperankan Daniel Nicolet, yaitu kekasihnya di masa SMA. Kelvin Joyner menjadi karyawan biasa yang tidak populer sebagaimana ketika ia masih SMA dulu. Sedangkan teman-temannya yang biasa saja dan bahkan nakal malah dipromosikan, sedang ia bukan lagi menjadi pusat perhatian seperti masa SMA-nya. Ia hanyalah karyawan biasa, bukan lagi seseorang yang spesial yang dibangga-banggakan. Di kantornya, ia mendapatkan undangan acara reuni Angkatan 96. Sesaat kemudian, sebuah permintaan pertemanan dari akun bernama Bob Stone yang mengaku sebagai temannya di masa SMA, yang mana ternyata dia adalah Robbie Werdick, yang akhirnya mengajak ia bertemu di sebuah bar. Dan pada pertemuan mereka di bar inilah kisah dalam film ini berjalan. Kekagetan Kelvin Joyner terhadap perubahan pada Robbie Werdick, serta dialog yang dihadirkan pada obrolan mereka tentang kenangan masa SMA pun penuh dengan komedi yang patut untuk dinikmati. Adegan aksi pertama dalam film ini dibuka pada bar ini, di mana muncul permasalahan dengan sekelompok orang karena sebuah kursi. Disinilah kekagetan Kelvin Joyner terhadap Robbie Werdick terjadi, tentang siapa dan apa yang dilakukan oleh Robbie Werdick selama 20 tahun ini. Oh my God, I hope he's Catholic. Perjalanan film ini penuh dengan komedi sesuai dengan genrenya. Adegan aksi yang dibalut dengan komedi yang ciamik mengingatkan kami pada franchise lama Rush Hour yang diperankan Jackie Chan dan Chris Tucker. Kedua tokoh ini sangat lucu dan menggemaskan. Dengan membawa tema mata-mata, kita disuguhkan sebuah misteri tentang siapa penjahatnya. Siapakah si luwak hitam yang membawa dilema pada Kelvin Joyner? Dilema yang seharusnya serius ini bisa dieksekusi menjadi sebuah komedi yang lucu. Seperti kebanyakan film bergenre action komedi, tentu film ini ringan untuk alur ceritanya. Untuk yang pernah menonton Spy, yang salah satu aktornya Jason Statham, dan menikmatinya, juga bagi kalian penikmat film ringan dengan intensitas komedi, film ini cocok. Kelvin Joyner merupakan orang yang sangat populer dan selalu menjadi juara kelas di masa SMA-nya. Banyak orang yang mengekspektasikan bahwa ia kelak akan menjadi orang yang sukses di masa tuanya. Namun pada kenyataannya Kelvin Joyner hanya menjadi karyawan biasa.
Dan tentang Robbie Werdick yang menjadi bahan perisakan, yang dipermalukan bisa bangkit dan menjadi seseorang penting yang bahkan berperan dalam menyelamatkan negara. Namun, tentu saja pembulian serta penindasan bukan hal yang boleh dilakukan. Dalam adegan pertemuan Robbie dan Trevor, si pembulinya dulu tersirat bahwa trauma dan luka itu masih ada di dalam diri Robbie. Film ini ditutup dengan pengembalian jaket Calvin Joyner oleh Robbie Werdick. Sebuah ending yang sangat luar biasa baik dan keren. Dimulai dengan dipinjamkan dan diakhiri dengan dikembalikan.